pekerja seks aja, karena menurut mereka nggak ada pekerjaan yang nggak menginginkan uang, atau tidak ada yang kerjaan yang tidak komersial. Sedangkan guru ngaji aja, ngaji udah terdapat pahala tuh pasti tuh hadiahnya surga, dia masih minta bayaran per bulan bang. Apalagi teman-teman pekerja seks yang notabene di rumah nunggu mau makan gitu kan. Wah, diajak ke Jambi katanya mau kerja di sini, ada taunya di Payu Sigadung. Nggak tahu mereka pikir itu tempat kafe apa gitu kan, langit biru kayak di Yosep gitu kan. Nggak kejadian lagi seperti itu, sudah melakukan transaksi malah nggak dibayar, kabur. Ada yang dicuri HP-nya, dompetnya, malah seperti itu. Banyak bang. Oke, hari ini kita udah kedatangan tamu dari OPSI bang ya? Ya. Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Perubahan Sosial Indonesia. Oke, sama-sama Bang Antoni. Sama Bang Antoni. Oke, nah Organisasi Perubahan Sosial Indonesia. Nah gini bang, mungkin kebanyakan kawan-kawan di luar sana itu belum tahu apa sih OPSI ini. Coba sedikit lah abang jelasin dulu OPSI ini apa. Oke, jadi OPSI itu Organisasi Perubahan Sosial Indonesia, dia lebih menaungi teman-teman komunitas yang marginal gitu, yang terkendala di kesehatan. Kita bisa bantu akses untuk akses kesehatan, untuk terkendala di bidang hukum gitu kan. Itu teman-teman marginal itu banyak sekali yang mendapatkan masalah hukum, tapi mereka nggak tahu aksesnya kemana, minta bantu sama siapa. Itu OPSI juga bisa mengakses untuk bantu teman-teman tersebut. Lebih jelasnya sih ke teman-teman marginal, kayak teman-teman pekerja seks, teman-teman waria, teman-teman juga yang lebih dibilang sama dinas sosial itu penyakit masyarakat lah gitu. Teman-teman yang di kategori penyakit masyarakat itu pasti kita dapat nolong itu. Oh, berarti OPSI ini bisa dibilang lembaga atau payung yang memayungi kaum-kaum marginal gitu bang ya? Yang dijelaskan seperti kayak waria tadi, terus pekerja seks. Nah, pekerja seks setahu saya itu pekerja seks komersial atau pekerja seks sih sebenarnya bang? Sebenarnya kalau teman-teman lebih suka dipanggil pekerja seks aja, karena menurut mereka nggak ada pekerjaan yang nggak menginginkan uang, atau tidak ada yang kerjaan yang tidak komersial. Sedangkan guru ngaji aja, ngaji udah terdapat pahala tuh pasti tuh hadiahnya surga, dia masih minta bayaran per bulan bang. Apalagi teman-teman pekerja seks yang notabene di rumah nunggu mau makan gitu kan, hasil dari kerjanya gitu kan, belum lagi kebutuhan sehari-harinya. Jadi teman-teman sekarang tuh lebih suka semua se-Indonesia, se-nasional juga kalau lebih nyaman dipanggil PS. PS atau pekerja seks gitu ya, nggak pakai komersial lagi. Nggak pakai komersial ya? Karena tidak ada pekerjaan yang tidak menghasilkan uangnya gitu. Oh gitu. Tapi kita pernah juga dapat pengalaman, koordinator kita yang di sekarang ini Bu Nurlela kan pernah diundang ke Belanda sama UPA. Jadi itu diajak melihat teman-teman kerja seks di sana, itu ternyata mereka sudah tertata, sudah sekian rupa. Di sana juga ada mereka tuh memberikan bantuan untuk teman-teman kalau kita mungkin RSJ ya, untuk terapi-terapi gitu kan, yang jadi orang-orang yang di pasien RSJ itu ada yang perlu kebutuhan seks, jadi teman-teman itu menyumbangkan itu. Nah, jadi itu tidak bisa masuk kategori komersial kan, karena digratiskan, mereka menyumbangkan kegiatan itu. Bahkan mereka menyumbangkan. Iya, itu jadi membantu gitu kan, membantu orang-orang yang ketergantungan di situ. Tapi kalau di Indonesia itu masih jauh sih harapannya seperti jauh, itu. Ya, mungkin juga. Orang berpikir kok bisa dari itu menyumbang ya, agak sedikit sentimen negatif jadi. Nah, kalau untuk program atau yang dilakukan OPSI itu apa Pak? Kalau program kita banyak sih, kemarin itu yang pernah kita jalan itu untuk pemberdayaan teman-teman di bidang kesehatan. Jadi teman-teman itu perlu mengetahui efek
dari kerjaan mereka itu seperti apa, cara mereka untuk mencegah diri itu supaya tidak tertular dari infeksi penyakit itu seperti apa, itu tugas kita. Terus ngajak teman-teman periksa sampai ke dokter, sampai ke terapi jika memang ada betul-betul yang mendapatkan infeksi HIV atau IMS lain, kita kasih pengobatan sampai selesai. Itu dibantu sama OPSI. Itu sama, tentunya kerjasama dengan Dinkes, puskesmas. Jadi kita turun ke lapangan, ngasih penyuluhan kesehatan, ngajak mereka berobat. Yang sakit langsung diobatin. Kalau yang belum terjangkit itu kita kasih tahu cara pencegahannya supaya mereka tetap aman. Tuh dulu. Kalau sekarang itu habis programnya, sekarang kita lebih pindah ke bidang hukum. Bidang hukum. Nah, jadi kita tuh di OPSI itu ada PBH namanya. Pusat Bantuan Hukum untuk OPSI gitu. Jadi teman-teman itu kan sekarang ini banyak sekali yang mendapatkan kekerasan, terus yang tersandung hukum. Rata-rata kayak mereka, jangan kamu menyewa pengacara untuk ngelaporkan itu aja bingung kemana. Nah, apalagi dengan status mereka pekerja seks, padahal kan nggak ada ciri-cirinya pekerja seks itu, dari luar kan sama aja gitu kan. Cuman stigma diri mereka sendiri, wah aku ini pekerja seks ya, nanti di macam-macamin ngelapornya seperti apa, malah dibilang salah sendiri gitu kan. Berarti kan sama aja, manusia juga kan, rakyat Indonesia juga kan, tetap sama di mata hukum gitu kan. Itu yang kami tekankan pada teman-teman sekarang. Jadi yang kena kasus KDRT, kena kasus istilahnya itu legal logging, sebenarnya kita dari teman-teman OPSI itu sangat tidak mendukung jika ada penjualan anak di bawah umur, terus lagi prostitusi yang istilahnya itu apa ya, manfaatkan lebih banyak istilahnya itu yang di bawah umur, eksploitasi, enggak lah, itu kita menentang juga. Kalau bisa nggak Bang dibilang PS ini semacam human trafficking atau menolak? Awalnya mungkin mereka banyak dari situ kenanya. Cerita teman-teman itu awalnya mereka larinya pertama kali memulai itu pasti dari korban trafficking. Kayak teman-teman yang dari Jawa diajak ke Jambi, kata mau kerja di sini, ada taunya di Payu Sigadung. Nggak tahu, mereka pikir itu tempat KP apa gitu kan, langit biru kayak di Yosep gitu kan. Taunya mereka dari Jawa itu kerja di rumah makan, kerja di kafe segala macam, udah masuk ke situ, udah ditinggalin dana sekian puluh juta untuk di kampung kan, harus lunas tuh barang tuh gitu. Nah, dari awalnya mungkin dari situ. Sedikit sekali yang ngomong memang itu memang sukanya dari diri sendiri atau istilahnya itu memang dari niat mereka mau jadi seperti itu, enggak. Jarang sekali yang ngomongnya seperti itu. Berawal dari keterpaksaan gitu Bang, atau bisa dibilang ya korban human trafficking. Sehingga mau lah kayak gitu. Mau lah ngelanjutin itu. Otomatis dari hati mereka tuh suatu saat ada keinginan untuk lepas dari dunia seperti itu dan kembali ke masyarakat seperti sedia kala. Kepingin mereka tuh banyak juga. Seperti itu sih sebenarnya. Mereka ini punya batasan waktu umur sekian nih, saya harus punya segala macam, harus punya rumah, punya sawah gitu untuk ninggalinnya seperti ini. Itu di mereka. Dalam PS Bang ya. Nah, tadi kan Abang jelasin bahwasanya termarginalkan termasuk waria. Nah, kalau waria ini gimana nih Bang? Teman-teman waria membantu waria ini dalam seperti apa gitu Bang? Itu teman-teman, kalau membantu teman-teman waria banyak juga mereka tuh sering juga dapat kekerasan. Kekerasan. Asli itu. Mereka sering kali ditemuin di lapangan, belum lagi yang di stigma, dibully, diperlakukan segala macam kan. Jadi mereka bingung mau ngelaporin kemana, ngelaporin ke siapa gitu kan. Sedangkan jangankan untuk ke ini, mereka di rumah sendiri aja kadang sudah nggak diperdulikan lagi kan. Rata-rata mereka pada banyak yang keluar dari kehidupan dari keluarga. Misalnya seperti itu. Jadi dia larinya ke OPSI, kita bantu. Ada juga kita program kita untuk pemberdayaan teman-teman. Jadi kerjasama dengan dinas sosial, dikasih penyuluhan, pelatihan, pendanaan. Ya saya itu untuk teman-teman yang sudah nggak terlalu aktif di pekerja seks atau teman-teman waria yang sudah males nyari uang keluar gitu, mereka mau pelatihan selama 6 bulan, salon, masak, kayak teman-teman yang lain gitu punya penghasilan setiap hari tapi nggak harus begadang lagi gitu. Nah, kan banyak teman-teman itu. Jadi itu kita lari ke situ. Kita juga bantu teman-teman yang banyak nih, kalau di lokalisasi itu rata-rata itu tamatnya SD. Beda kalau yang sudah online, sudah di hotel-hotel itu SMA ke atas kan pendidikannya. Bahkan banyak yang nggak ada sekolahnya di lokalisasi. Jadi kita data, kita cari, kemarin itu kita dapat kerjasama dengan
Kesbang Pol Provinsi, dia menyediakan 20 orang untuk ikut paket A, paket B, paket C gitu. Gratis dari mereka, itu banyak. Jadi kita mendata teman-teman yang mau kepengen ada jasa SMP, pengen jasa SMA, otomatis maksudnya itu kegunaannya supaya mereka nanti kalau dapat nyari kerjaan di luar ada sertifikatnya kan. Nah, menarik nih Bang, kalau kita bicara PS, waria atau kaum-kaum termarginalkan lah ya kita bahasakan. Nah, untuk mereka mau datang ke opsi atau kayak udah lelah nih coba perlindungan, itu gimana Bang cara untuk daftar ataupun datang ke opsi minta perlindungan atau minta bantu keluar mereka dari kejenuhan mereka, itu gimana? Kalau di opsi itu otomatis secara langsung teman-teman marginal di Indonesia ini itu sudah anggota opsi. Cuman ada yang terdaftar, ada yang enggak, seperti itu. Jadi mereka ada yang teman-temannya keluarga, itu dananya dari situ kita bantu. Kebetulan juga opsi dapat pendanaan juga dari Belanda sama dari Thailand. Belanda sama Thailand. Ya, jadi itu untuk teman-teman kayak kita disediakan dropping center. Nah, jadi teman-teman yang dari luar kota atau teman-teman marginal yang nggak punya keluarga sudah sakit itu bisa nginap di opsi sampai mereka sehat. Ya, jadi sediakan kamar, fasilitas mereka sehari-hari itu ada. Jadi itu gunanya seperti itu. Kita ada dropping center. Selama aja kita di opsi udah lumayan juga sih, pernah dapat limpahan dari dinas sosial. Ada yang nggak punya keluarga kan, ditaruh di tempat kita. Ada juga yang pernah kita urus sampai dia meninggal di rumah sakit, nggak ada keluarga gitu. Ya, kita cek di KTP-nya, di kakaknya, terus dalam kakaknya cuma dia sendiri. Kira ada keluarga lain gitu dalam kakaknya kan. Ya udah akhirnya. Pernah nggak sih yang kawan-kawan PS ini mengadukan atau menceritakan kayak, aduh, saya setelah saya setelah melakukan mendapatkan kekerasan, transaksi lah gitu kan, tidak dibayar, tiba-tiba sepergi aja gitu, pernah nggak Bang? Itu banyak sekali, itu rata-rata keluhan umum. Keluhan umum. Tapi yang lebih banyak mengalami itu biasanya teman-teman di lokasi. Di lokasi sama teman-teman yang online, istilahnya itu yang mereka istilahnya itu kerjanya sendiri-sendiri, nggak berkelompok. Itu biasanya lebih sering, lebih rentan dapat seperti itu. Makanya kita lebih menjelaskan kepada teman-teman berjasa itu supaya nggak kejadian lagi seperti itu. Sudah melakukan transaksi malah nggak dibayar, kabur, ada yang dicuri HP-nya, dompetnya, malah seperti itu. Banyak Bang. Jadi teman-teman tuh ada yang kita ajarin pinter kalau sekarang itu. Kalau mereka dapat tamu itu usahakan bayar di depan, bayar di muka, pakai DP dulu. Milih sudah transaksi nggak dibayar atau milih sebelum transaksi dia nggak mau bayar, nggak jadi gitu kan. Minimal kalaupun DP udah ada setengah gitu Bang ya. Mendingan daripada nggak bayar sama sekali kan. Udah dapat enak. Iya. Itu banyak sekali Bang, rata-rata teman-teman tuh ngadunya seperti itu. Maka malam ada yang katanya sudah transaksi pas mereka lagi mandi, keluar tamunya udah nggak ada lagi, sama dompet-dompet sama HPP juga nggak ada lagi katanya gitu kan. Jadi walaupun dia bayar tadi, itu kata uang yang dibayar itu juga nggak ada lagi gitu ya. Bertahap ya. Itu dapatnya enak sekali Bang. Jadi teman-teman tuh ngadu ke kita itu dilema kan. Ini mau diteruskan ke polisian atau enggak gitu kan. Dilemanya gini, sekarang kan di Jambi kan ada Perda ya. Perda prostitusi dan asusila. Kayak teman-teman ini kalau yang terbukti kedapatan melakukan itu kan dananya 25 juta. Kalau untuk tempat usaha yang memfasilitasi itu 50 juta. Seperti itu. Jadi teman-teman itu yang kalau bisa ngelapor pun itu yang dilaporkan kejahatannya aja kan. Kejahatannya. Nah, kalau dia sudah dirampok, sudah dicuri gitu kan. Gitu. Apa sudah dipukul sama orang itu. Jadi yang bisa diangkat itu kekerasannya aja. Kalau lebih dalam lagi digali nggak bisa, mungkin mereka sudah terkena itu kan. Perda Jambi itu bumerang bagi mereka sendiri gitu Bang. Banyak yang ngerasa seperti itu, banyak yang takut melapor ke jadi itu karena mereka takutnya ke situ larinya. Nanti ketahuan nih aku ini seorang PS gitu. Maka lebih banyak mendiamkan. Pas udah ketemu kita baru curhat.
tadi malam udah di booking, tuh nggak bayar katanya gitu kan. Ada lagi yang bulan kemarin kita ketemu kasusnya, jadi pas mau bayar uangnya nggak ada. Kata, oh sebentar ya, katanya kita ngambil uang ke ATM katanya gitu kan, yang ngikutlah ke ATM. Sebagai wah mesin ini gangguan mbak, kesana lagi katanya gitu kan, ngikutlah cewek dari belakang. Ah mbak, katanya nggak bisa ngambil nih katanya. Ntar ya aku minjam uang teman aku dulu katanya. Mbak tunggu di lorong ini, nggak mungkin lah aku ngajak mbak masuk ke rumah teman. Nunggulah nggak keluar, rupanya udah kabur duluan kemana nggak tahu. Kemarin baru kejadian. Kemarin abang nggak jalan-jalan. Jadi dia sempat ngadu ke opsi lah, ternyata dapatlah nomor plat motornya ketemu di foto kan. Setelah dicek itu ternyata namanya orang Talang Banjar. Asal ditemuin di sana kan ya nggak ada lah orangnya. Entah yang punya motor atau bukan nggak tahu. Yang penting nama yang di plat itu orang Talang Banjar. Talang Banjar. Iya. Yang merasa orang Talang Banjar yang pernah ngelakuin, tolong. Kasihan ini nggak dibayar. Anda enak. Yang dibayar kasihan kan gitu. Iya, seperti itulah mas, teman-teman tuh curhatnya kebanyakan seperti itu. Kalau kasus lain yang sampai kayak kerana hukum pernah nggak bang? Pernah. Jarang yang tamu umum langsung main hantem, main pukul itu jarang. Mereka kan tahu juga, tapi kalau yang banyak kejadian itu yang bisa itu mereka punya ikatan pacaran segala macam. Itu biasanya sering main pukul. Oh berarti itu bisa masuk ke opsi gitu bang? Bisa. Apalagi kan rata-rata teman-teman PS tuh pasti ada. Dia punya pacar juga. Ya. Selain mereka punya pelanggan, punya pacar juga pasti. Itu yang sering kejadian tuh itu teman-teman pacarnya itu. Nah, itu sering memperlakukan teman-teman itu kasar sampai kita sudah pernah dampingin, sudah bawa belur, mukanya dalam lebam, bahu tangan. Jadi kan sudah 1 minggu nginap di opsi Jambi. Pas sudah ini dijemput sama keluarganya. Nah, cowoknya minta damai segala macam. Balik lagi lah, menghilang. Padahal itu sudah nyampe ke pengacara loh. Itu kasus sudah sampai ke pengacara kan, bingung. Selesai katanya gitu kan, dia minta maaf segala macam katanya gitu kan, nggak mau ngulangin lagi. Jadi mediasi keluarga selesai. Akhirnya kejadian lagi, dia malu ngelapor sama kita. Iya karena sudah pertama berdamai gitu bang. Udah sempat 1 minggu loh menghilang dari opsi lah gitu bang. Dari tempat mereka, dari rumah untuk ngadu ke opsi, gitu. Kita perlindungan kan. Tapi akhirnya udah diobatin, sampai bidan yang ngobatin itu sambil nangis dengar ceritanya kalau dia tuh dipukul sama suami sama pacarnya gitu kan. Sudah sehat, sudah diiming-iming lagi sama cowoknya, balik lagi. Itu kalau di opsi itu ada namanya lingkaran kekerasan. Ada khusus berarti? Ya, kami ada istilah itu materi yang khusus teman-teman yang dapat kekerasan seperti itu ada namanya lingkaran kekerasan. Jadi bulan madu, pacaran, berantem, pukul-pukulan, pisahan lagi, baikan lagi, pacaran lagi, baikan lagi. Itu ya istilah dari teman-teman tuh kecapi makanan gero lah gitu nah. Tidak mati kebukin jero gitu ya. Tapi ada juga yang istilahnya itu mereka yang punya komitmen ini harus selesai gitu. Sampai di mediasi, ke jalur hukum pun pernah bang ya. Kita pakai pengacara, jadi buat perjanjian tidak boleh saling ganggu lagi satu sama lain. Kalau masih ada kerapat seperti itu akan langsung dibawa ke ranah hukum. Ada sampai tanda tangan itu selesai. Kalau kayak ke penjara atau itu pernah nggak opsi mengembangkan kasus sejauh itu? Kalau sampai pelakunya terpenjara belum ya. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, teman-teman yang kena kasus pelanggaran apa gitu kan, atau sampai ke pengadilan tuh sampai keputusan hakim sudah ada. Mendampingin itu. Tapi kalau yang menjarakan pelakunya belum ada sih. Kalau untuk waria keluh kesahnya sama bang ya, kekerasan juga atau ada yang lebih lagi? Yang kalau teman-teman itu kayaknya lebih banyak lah. Lebih banyak. Contohnya bang? Kayak mereka tuh otomatis dikucilkan sama keluarga. Terus selagi itu di masyarakat, apalagi kalau mereka nggak punya skill, itu biasanya tersingkir tuh. Kecuali mereka punya skill, salon atau rias atau segala macam, itu dianggap sama masyarakat itu kan punya potensi kan. Tapi kalau udah nggak ada kerjaan, waria lagi, ketahuan lagi meluntik, itu stigmanya berdobel gitu.
Itu teman-teman itu kalau kekerasan di lapangan itu paling sering. Paling sering Bang ya. Ya, kekerasan dari pacar itu lebih banyak. Belum yang stigma diskriminasi dari lingkungan sekitar itu sering sekali teman-teman wadah itu. Mereka tuh lebih komplit sebenarnya kalau kekerasan. Iya. Ya kalau teman-teman mereka kan kita lihat dari jauh kan udah kelihatan. Tapi kalau teman-teman PS kan nggak nampak kan, kecuali mereka sudah mulai operasi. Apa keluhan di Jambi? Ya keluhan di Jambi teman-teman kan yang terdampak ini yang biasa dapat tamu 1 minggu sampai 10 orang, sekarang tuh 1 pun nggak dapat. Jadi kalau mau makan itu pinjam koperasi dulu, ngutang tetangga dulu gitu kan. Apalagi di lokasi. Pelanggan itu semalam bisa dapat 1 atau 2. Gara-gara COVID ini kan semuanya di lockdown. Jangankan mau deket-deket jarak 1 meter aja nggak boleh kan? Nah, bayangin coba gimana mau nyari pelanggan seperti itu. Nah, apalagi di lokasi-lokasi itu sama sekali nggak ada yang datang. Itu yang bisa nempatkan harganya. Beda tempat, beda lokasi, beda tamu, itu beda-beda.